saat waktu kosong itu kamu enjoy banget. Yeah, do you remember the song? Sekarang ya. I think it's like, oh, every time I see you. Gak apa-apa loh being vulnerable, terus jatuh dan gagal, karena dari situ tuh kita bisa bangkit, terus kayak step-step yang kita susun itu seakan-akan dari batu yang teguh gitu. Halo guys. Perkenalkan, nama aku Brian Riona dari Magister Arsitektur Angkatan 24. Aku Yukita Naka dari Arsitektur Angkatan 21. Hi guys, my name is Eric. I'm from Hotel Management batch 2022. Kalau mungkin aku itu kayak gimana ya, baru baca itu sebenarnya itu openingnya yang ngarah kita untuk ngajarin paling kena di hoping ya, itu gimana kita membangun sebuah keyakinan kan, hope, kepercayaan, di mana itu ngarahin aku untuk terus yakin ke depan itu akan better. Itu sih yang paling aku tekanin di buku itu. Dan kalau misalnya gimana-gimana, aku baca sejauh itu kayak masih kurang sih sebenarnya. Pengen tahu lebih, cuman waktu ini yang kayak mungkin dari aku sih itu. Kalau dari Eric gimana? Okay, in my opinion, the book is very easy to read, and it tells you that we're not perfect. We are human. We make mistakes, and oftentimes when we make mistakes, we beat ourselves up. I'm a failure. Why did I make such a dumb mistake? And to be truthfully, it's normal because we're human and we learn from our mistakes, and we only learn when we fail. We don't learn anything by winning. And the book also talks about humility, and humility is like the principle that tells you that we still don't know it all. We still have to learn and continuously learning through books or other sources, because we are not that advanced yet. There are someone who is ahead of us, and we have to continuously learning to improve, because if we don't improve, then we're going to be left behind, and that's maybe a not so good place for us. Kalau dari aku sendiri sih, aku terkesan ya sama mindset dari bukunya sendiri yang ngajarin ke kita kalau kita tuh harus ubah mindset kita. Bukan sometimes you win and sometimes you lose, tapi lebih ke sometimes you win and sometimes you learn. Nah, itu yang berpengaruh banget, karena kadang seringkali kita mikirnya itu kayak, oh kalau kalah ya udah kalah aja, terus kalau menang ya udah menang aja. Emang ada masa-masanya begitu. Tapi kalau dari buku ini dia ngajarin kita untuk walaupun kalah, kita tuh harus ubah mindset kita bahwa dari kekalahan itu kita bisa gain something gitu. Dari kekalahan itu ada sesuatu hal yang bisa kita pelajari. Nah, itu sih yang berkesan banget buat aku. Kalau menurutku betul. Tadi itu dari aku lupa di bagian berapanya. Kita tuh mungkin ada sebagai contohnya. Kalau kita main football atau main rugby, itu kita jatuh, kalah enggak, atau bisa dikatakan enggak menang di game itu. Kita jangan kayak nyerah and quit the club gitu. Tapi lebih ke arah, ya sudah, aku belajar dari kesalahanku, mungkin aku kurang latihan di saat itu, dan aku akan improve skill yang kurang di situnya. Kedepannya kita akan tahu, aku misalnya kurang di bagian tackling orang itu, misalnya aku kurang untuk bisa baca gerak-gerik strategi musuh. Itu sih contoh kecil yang mungkin dari yang aku dapat dari buku itu. As I said before, my favorite chapter from the book is the humility chapter, and it's also in the Petra value, which is love, integrity, growth, humility, and truth. And the reason why humility is my favorite chapter is because I have failed to be humble. Because in my opinion, because as you start improving yourself, you start to read books, you start to
improve yourself as you start to do great habits, you start to wake up early, and you start to improve yourself as a person, you will start to move above the social hierarchy, and your friends might be here. You start climbing up, you start improving, and then you will see your friends and be like, oh, I'm better than my friends. Oh, I already know it all. Oh, I'm the best at what I do. Oh, my friends are worse than me. Oh, I'm better than my friends. Yes, that might be true. However, what do you gain from that? What benefits do you get from thinking that you're better than everyone else? You only get your friends will avoid you because that will show through your body language. Because you think, oh, I'm better than you. It will show through your body language, and they can feel it. They can read body languages. You don't have to say it outwardly for them to know what you're saying to them. And it's stopping you from growing more because you think you already know it all, even though you don't. And with humility, I read that, I'm like, oh yeah, that is so me. I need to be humble more. Because if I don't, and if I think, oh, I already know it all, you guys don't know at all, then I will be arrogant, and that's not a good trait. Betul. So yeah. Kalau kayak kadang itu kita mungkin merasa hebat di satu titik yang bisa aku terutama ya, yang bisa dikaitkan itu pas aku gambar arsitek, kan ada di jurusan arsitek, kita itu ngerti cara mengukur bangunan, mendesain bangunan itu gimana sesuai dengan kebutuhan, tapi saat kita cerita dengan orang lain, kamu nggak relate, kamu nggak bisa ngerti posisi aku ini, itu sulit dan tidak gampang. Kadang kita ngerasa disepelein juga, tapi kadang juga kayak kita ada merasa bangga kayak aku bisa di titik ini, aku lebih ngerti dari kamu. Dan itu yang tadi kayak Eric bilang itu, kita semakin lama semakin berada di pojok ketinggian yang kayak, oh aku lebih bisa dari kalian, lebih bisa, dan akhirnya mulai di titik yang tadi suka ya. So be proud of yourself and be humble at the same time. Bener sih kata Eric sama Kobri. Kalau menurutku sendiri, yang bagian aku paling suka itu juga humility, karena menurutku humility itu mengajarkan kita untuk melihat secara garis gambaran besarnya ya. Kalau misalnya kita orang yang nggak humble dan arogan, itu membuat kita berada di area dimana kita nggak bisa belajar lebih banyak hal, karena pas kita bicara sama orang, ya dimana mereka kalau lihat kita tuh orangnya arogan, mereka juga nggak akan terbuka sama kita, dan kita nggak bisa dapat informasi-informasi yang mungkin tidak sebelumnya tuh kita belum ketahui dan ternyata berguna untuk kita gitu sih. And let me tell you a story. So in the past, I used to be a little bit arrogant. Oh, I already know it all. Oh, I am better than my friends. And something just hit me, and I'm like, oh, what do I get from being arrogant? What do I get from thinking like that? It doesn't give me any benefit. It only pushes people away. And then I tell to myself, oh, why do I feel lonely? Yeah, it's not because of that person or that person is bad. That person says something mean to me. Oh, this way. You always blame others when the only person that is driving people away is yourself. So whenever we face problems, we like to blame the outside factors. Oh, it's this guy. Oh, it's my family. Oh, it's my past. Oh, it's because of my partner. Oh, it's because of this. When actually you have to look at yourself. And am I the wrong one? Is there any possibility that I am the bad guy? Is there any possibility that I'm the wrong one? And then I had that realization. I'm like, oh, I have to change, because if I keep being like this, this will stop me from improving. What do you think, guys? Betul sih, aku mungkin pernah relate atau ngerasa di posisi itu, dimana kayak dengan kesombongan atau ke suatu skill yang kita punya itu, kita kayak semakin sombong dan menjauhkan orang. Tapi aku belajar, dan di buku itu juga ada kata hope, satu bagian itu, dimana kayak saat mungkin kita terpuruk ya, tapi juga banyak orang yang berharap kita itu jangan kayak gitu lagi, memberikan harapan kalau kita itu akan berubah dari kesalahan-kesalahan yang kita pernah lakukan. Kita diharapkan itu jadi orang yang lebih baik, better person gitu tentunya. Mungkin kita kadang itu ya tadi, mungkin yang Eric ngomong juga, kalau kita itu bisa ngelihat masalah kita, tapi itu tergantung respon kita. Kita mau merespon itu seperti apa? Cuma ngeliatin dan nggak ngelakuin apa-apa, atau ngelihat
refleksikan dan berubah dari That is so true. What do you think? Nah, terlebih kalau misalnya orang arogan itu ya, menurutku kalau misalnya kita tuh udah di kasta sosial yang tinggi menurut kita, ataupun kayak kita merendahkan orang lain dari segi skill ataupun kepintaran dan lain-lain, itu kita salah nih, kita tuh bakal merasa kita tuh nggak salah dan kita nggak bisa melihat kesalahan kita di mana, karena kalau kita udah di posisi di mana kita merasa lebih tinggi, kita tuh jadinya susah untuk mendengarkan pendapat orang-orang, terus kayak jadi keras kepala. Nah itu sih yang buat kita jadinya nggak bisa belajar lebih lagi, dan malah ternyata nantinya tuh kita stuck di posisi itu, bukannya belajar lebih banyak hal lagi. Nah, kalau dari aku sendiri ya, cerita nih guys. Jadi kalau misalnya gagal tuh aku jujur merasa sedih sih. Apalagi kalau misalnya aku kan jurusan arsitektur nih. Kadang desain-desain tuh aku tuh masih suka membandingkan diriku dengan orang lain punya. Dan itu buat aku merasa kayak, kok aku gak bisa kayak orang lain ya? Kok failure gitu? Maksudnya kayak, kenapa gagal? Kenapa jelek? Padahal kalau menurut orang lain itu tuh nggak sejelek itu, tapi emang mindset aja yang merubah segalanya tuh jadi lebih down dan lebih buruk. Padahal kan harusnya nggak kayak gitu ya. Nah dari sampai sekarang itu tuh masih coba aku usahakan untuk dirubah, dan kayak sebenarnya dari kegagalan itu kamu jangan cuma stuck kayak kenapa gagal terus, kenapa kita tuh harus mulai berpikir kayak apa sih yang bisa aku pelajari dari kegagalan ini, dan apa yang bisa aku improve gitu untuk selanjutnya menjadi lebih baik. Nah dari baca buku ini juga aku belajar kayak, oh iya harusnya emang mindset yang diajarkan seperti buku ini yang bakal bisa membuat aku tuh bertumbuh lagi gitu. Ya, kalau aku juga mungkin bisa relate sama Yuki, di mana saat itu aku cerita sama dosen, Bu ini gimana ya caranya itu biar aku itu enggak yang takut, dalam tanda kutip itu takut gagal dan hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Ibunya cuma jawab dengan simple dan tegas waktu itu. Kalau kamu nggak coba, kamu tahu hasilnya dari mana. Mending kamu coba, kalau kurang berhasil atau nggak bagus hasilnya, kamu perbaikin. Kalau misalnya hasilnya bagus, jangan sombong, selesaiin lagi. Karena kan itu progres, bertahap kan tuh katanya. Jadi kayak kamu akan belajar sesuai dengan tahapannya gitu. Di situ sih arsitek yang kalau menurutku itu funnya itu di situ. Kita belajar dari progres, jadi belajar dari kesalahan. Itu sih. Kalau mungkin di Erik dari sisi perhotelan mungkin pernah kita alami hal yang kayak gitu. Oh yeah, of course I've experienced so many failures, and for the failure in my own major, yeah, I've experienced a lot of those. I have failed several times because in hotel management right now doing pastry class and cooking class, and sometimes I cut the vegetables in the wrong way or the wrong style, and I put the wrong ingredients at the wrong time, wrong steps. And it's okay as long as we learn from our mistakes and keep learning. What do you think, Brian? Ya, mungkin aku agak kena banget yang tadi step-step yang Erik jelasin itu, yang mungkin kalau aku sama Yuki bisa relate, apalagi aku terutama di kasus ini, itu harusnya kita masih dalam konteks menggambar, masih mikir gimana ke depan ini bangunan akan dibuat seperti apa. Kita tuh pusing bukan karena bangunan akan, tapi pusing ini bisa nggak selesai. Jadi kayak pesimis dari diri sendiri ya. Yeah, you're unsure of the future. Iya, kita membuat diri kita sendiri itu susah untuk aku maju, aku selesai, aku bisa selesai gitu loh kesannya. Itu sih. What you say to yourself is really important, because if you say to yourself, I can do this, oh, it's okay, I can do this, let's try again. That is who you are, that's who you're going to become. Betul. And when you say to yourself, oh, I'm afraid, I'm not sure, or oh, I'm scared, then you're not going to grow, because let's say as men, we want to approach a girl, for example. But let's say we're scared, oh, I'm scared what she's going to think of me, or I'm scared that she's going to reject me. But if you never tried that, like, do you know what's going to happen? It's going there is 0% of you getting the girl, right? And if you try, there's a 50-50 chance of yes and no, and that's better than zero. So if you're scared, that means that you're growing. If you're scared, it means that you're going outside of your comfort zone, because if you're not scared, then you're comfortable, you're not growing, then what's the point?
Bener sih, dari pembicaraan ini aku mikirnya gini ya, kita tuh sering banget belajar untuk mau dipuji, mau lebih bagus lagi dan lain-lain. Tapi sebenarnya gak apa-apa loh being vulnerable, terus jatuh dan gagal. Karena dari situ tuh kita bisa bangkit, terus kayak step-step yang kita susun itu seakan-akan dari batu yang teguh gitu. Sedangkan kalau misalnya kita udah tiba-tiba di atas terus gak pernah mengalami kegagalan, itu seakan-akan kita tuh kayak berdiri di atas pasir gitu guys, yang kayak tiba-tiba bisa lengser aja gitu. Iya. Oke, jadi mulai dari aku ya. Kalau dari aku nih sedikit TMI sih. Jadi aku dari kecil itu, pas kecil nih, dari kecil tuh aku anaknya tuh lumayan perfeksionis. Terus kayak aku ambisius gitu. Jadi kalian pernah nggak dapat ranking 3 tapi nangis gitu? Iya. Jadi aku dapat ranking 3 tapi aku nangis-nangis. Itu sampai pas ngambil rapor, mamaku tuh ditanya, ini anaknya dipaksa belajar kah bu atau apa? Padahal enggak. Mamaku tuh yang tipe yang kayak membiarkan anaknya gitu loh. Orang tua aku tuh nggak pernah maksa harus dapat juara ya, harus nilainya 100, harus gini gitu. Enggak. Tapi aku sebagai anak kecil tuh dari dulu tuh pengen kayak aku put my own work itu di apa yang aku bisa accomplish gitu. Nah, di situ tuh salah, dan itu berlanjut sampai waktu itu aku pernah di SMA. Jadi waktu itu ada lomba melukis dan aku diajak sama guruku untuk daftar gitu, ikut. Nah, di situ tuh aku takut banget. Padahal posisinya besok itu udah lombanya, tapi malam-malam itu aku tiba-tiba kayak, duh, ikut gak ya? Aku kayak nanya ke orang tuaku, ikut gak ya? Gimana kalau gagal? Kayak, duh, nggak usah ikut lah. Aku sampai kayak takut sendiri gitu loh. Anxious. Terus kayak sampai mamaku tuh lihat ini anak ngapain sih di ruang tamu, nggak jelas, kayak ketakutan nggak jelas. Terus dibilangin, gimana sih Cice, kayak bahkan belum dicoba tapi udah takut untuk kalah gitu. Padahal kamu tuh selalu kayak gini loh dari dulu, harusnya diubah gitu, nggak boleh kayak gitu, harusnya coba dulu. Kalau dicoba kan mereka bisa menang, atau kayak ada hal yang bisa dipelajari dari itu. Kalau kalian gimana? Aku ya mungkin satu sisi bisa deh, karena rasa kekecewaan itu kayak lebih mencekam gitu ya kesannya. Tapi kalau dari aku, yang papaku sering kasih tahu kalau aku sampai di titik ini ya, apapun yang kamu kerjain, semua itu punya rencana dari Tuhan tentunya juga ya. Jadi kalau kamu udah berusaha, yang penting kamu berusaha maksimal dulu, minimal maksimal. Ya kayak let's say bilang lah, aku ini ngerjain tugas. Tugas ini itu bisa dibilang cuman presentasi. Kamu bisa lihat itu sebagai hal yang sederhana karena cuman tahap. Tapi kalau papaku melihat itu kerjain maksimal, karena hasil yang ke depan itu nggak akan mengkhianati yang di belakang. Maksudnya gimana? Yang kamu kerjain ini, kamu nggak akan repot nanti di kemudian hari karena kamu udah ngerjain step-step duluan itu. Nah, kalaupun hasilnya tidak sesuai, kamu udah tahu karena itu titik maksimal yang kamu udah kerjain gitu. Jadi kayak, ya itu yang kamu capai itu ya itu skillmu, dan jangan kayak kecewa dengan itu gitu. Itu sih. That's great. Because in chapter 1 of this book, it says when you're losing, everything hurts. And every time I fail, let's say I've just failed test, or I've just failed a challenge that I set to improve, my parents will always say to me, oh, it's okay because you have tried. If you haven't tried, then you will never know. And when you have failed, you can learn from your mistakes, because like the book says, you only learn when you're losing. When you're winning, what do you learn? You just don't learn anything. You only celebrate and then that's it, it's gone. Now you have to keep improving, because if you celebrate it's okay to celebrate when you're winning. Let's say you have just won a competition, you have just gotten an A at your grade. It's okay to celebrate, go enjoy yourself with your family, with your friends, or do something for yourself that you really enjoy, eat your favorite food. Reward diri sendiri. Yeah, it's great to reward yourself because of how much you have worked. And but don't stay there for too long. If you stay there for too long, your competitors are still working. So if you celebrate while your competitors are still working, then they will outwork you, they will win, while you stay complacent at your celebration. And that's what I think about
and I'm grateful that my parents say that to me instead of, oh, you keep failing, oh, you're this, you're that, and then I think that's going to be discouraging because criticism will never improve a person as good as a praise. Kalau aku mungkin karena ya cukup dipertimbangin banget. Kuliah itu bukan hal yang bisa dibilang itu sederhana. Itu komitmen kita di awal, ngambil jurusan, progresnya sampai kita lulus itu semua pilihan kita. Tapi yang paling aku takutin itu, aku itu nggak bisa membanggakan orang tua. Karena kayak bagaimanapun ini semua itu dalam tanda kutip dipinjamkan orang tua, dipercayakan ke kita. Kalau kita kiranya itu menyepelekan apa yang Tuhan dan orang tua kasih juga, itu kayak ke depan kayaknya nggak akan dipercayakan lagi gitu. Nah itu aku jadi pertimbangan ke depan sih kayak. Makanya yang tadi aku bilang bahwa apa yang kita kerjain sekarang itu setidaknya itu maksimal dari versi kita masing-masing. Yeah, you're afraid of losing trust to your parents. Oh, yeah, that's good. What do you think? Ini sebenarnya pertanyaan menampar ya, karena pas ditanya gitu, sejujurnya di kepala aku tuh langsung, oh, ternyata nggak ada. Kayak aku bukan nggak takut sama cemooh atau perkataan orang gitu. Aku bukan orang yang kayak bakal takut sama kata-kata orang, tapi ternyata aku takut sama kegagalan itu sendiri. Jadi itu benar-benar menampar kalau kayak, oh, yang aku takutin tuh ternyata nggak ada, tapi memang gagalnya sendiri aja yang aku takut. Itu yang menurutku harus diubah dan kayak ternyata bahaya sih kalau mikir kayak gitu. Yeah, it's great that you have that mindset. When you fail, you don't think of other opinions that much, and that's already a great progress. Because what most people do when they're afraid to fail, they always think, let's say YouTube channel. What do most people do? I will not start uploading YouTube videos. And then why? Oh, because I'm afraid that other people will see my videos. Oh, I'm afraid that I'm going to be embarrassed. Oh, I'm afraid that I'm going to say something awkward, that I'm afraid that my friends will bully me if I make a YouTube channel or be an influencer. And you think to yourself, if you have that mindset, then you're just going to be a slave to other people's opinions. And do you want to live that life? Of course not, right? We want to live a life where we reach our fullest potential. That's the ideal one. Or if not, almost reaching our fullest potential. And when you already old, and then you can look back and be like, oh yeah, I'm proud of myself. Like I'm proud of myself. I'm grateful that I didn't listen to my haters. I didn't listen to other people's opinions that can potentially stopping me from reaching my potential. Yeah, sure. Sometimes haters can give you constructive criticism that are great for your improvement. And you shouldn't listen to the destructive criticism because that's just going to slow your progress down. Yeah, that's what I think. Mungkin nambahin, kalau di setiap kritik itu mungkin enggak sepenuhnya atau 100% itu menjelekan kita, tapi kita setidaknya itu bisa petik yang positif-positifnya. Nggak cuma berlaku di YouTube yang mungkin Eric kerjakan, tapi juga sebagai kita keseharian, mungkin teman kita, gambarmu jelek, tapi kita mungkin bisa petik mungkin cara sketchingnya, mungkin cara kita ngambil angle dari gambar itu, tapi nggak bisa langsung mentah-mentah. Begitupun juga hal yang baik ya, kita nggak bisa kayak, oh kamu bagus banget gambarnya gitu, tapi kan sisi mana yang bagus. Mungkin kalau aku ya, dari sudah nih 1 minggu udah pasang jadwal sibuk, oke, deal. Dengan komitmen diri sendiri tuh oke, paten. Cuman memang pasti ada godaan kan, kayak gimana kamu tuh, aku pengen push rank, aku pengen main. Tapi apa ya, saat udah selesai dan kamu komit dengan itu, hasilnya itu kayak lebih, aku berhasil, aku udah ngerjain maksimal, semuanya sudah selesai. Dan yang aku biasa lakukan, aku biasa beli atau nonton
drama Korea. What's your favorite Korean drama? Aku akhir-akhir ini habis nonton film Dots yang dimana itu kayak ingat apa? It was great, yeah, that was great. Feelingnya tuh dapat kan, jadi kayak saat waktu kosong itu kamu enjoy Yeah, banget. do you remember the song? Do you remember the song? Sekarang ya. I think it's like, oh, every time I see you. That's great. Yeah. I used to love it, listening to that song with my family. Yeah. What do you think? Kalau dari aku sendiri ya, kan biasa tuh sibuk. Nah, bagian aku reward myself itu dengan cara tidur sih. Tidur terus males-malesan kadang di kamar atau nggak pergi keluar gitu nonton. Aku suka nonton bioskop, kadang pergi nonton. Kalau Erik? Okay, for me, success is a big topic, so I try to not get that to overwhelm me. I try to celebrate every time I make the slightest progress. You might have heard the term, 1% better every day, or yeah, that's great, right? Yeah, it's actually great, 1% better every day. So every time before I make some progress, I will ask myself, okay, how can I make 1%, how can I make this goal 1% better? Let's say I have a YouTube channel, so I record videos, right? I always ask myself, how can I make today's video 1% better than the last video? So when I celebrate a success, my reward is I like reading books. So my reward is reading. So whenever I have been successful, okay, I've read this book, I've implemented what I've read in real life, and I've succeeded it. My reward is reading. So I reward myself with reading more. So that's my reward. Aku pernah ngalamin ini di mana titik aku kan senang memvisualisasikan atau ngerender sebuah bangunan itu. Aku pernah kayak merasa bahwa renderanku itu paling bagus. Oh, ini udah, let's say, katakanlah itu sebuah renderan yang realistis, hampir nyata, bagus lah intinya, itu nggak perlu nambah-nambah editan ini itu. That's great. Tapi kayak tetap ada orang itu bisa lebih bagus, bukan dari segi renderan, tapi dari gambar kerjanya atau dari teknik-teknik lainnya. Itu kayak bikin aku nggak boleh sombong, masih ada yang lain yang harus ku perkembangkan. Dan itu bukan sebagai acuan, aku kalau udah bisa ini aku sombong yang ini, enggak. Tapi kan perlu sadar kalau kita mungkin ada tinggi ini dan orang mungkin yang lain nggak bisa. Ada orang lain yang bagian ini itu bisa, kita nggak bisa gitu. Kalau dari aku sendiri ya, menurutku sukses itu relatif bagi orang-orang. Nah, kita kebiasaan lihat ke atas terus untuk kesuksesan menurut kita. Tapi sebenarnya kita tuh juga harus lihat ke bawah gitu loh. Jadi orang yang kadang di bawah kita tuh udah melihat kita sukses, dan kita jangan langsung berpatok kayak kita tuh udah lebih ini, lebih itu. Tapi kita juga harus lihat ke atas. Oh, kayak orang-orang di atas juga, mereka tuh tetap mikir ke bawah, tetap melihat kayak perjuangannya, terus kayak dari dulu tuh dia udah lakuin apa aja. Jadi jangan terlalu terlena, dan kita harus ingat kayak kita tuh datangnya dari mana perjuangannya gitu. Yeah, for me, let's try to put your phone down for an hour and then grab a piece of paper and a pen, and you can ask yourself some questions. The first question might be like, am I that great? Am I that amazing? And then the second question is, if I just celebrate and stop improving myself, is that going to benefit me, or that's just going to make me stay in the same place and not growing? And is that going to improve my life? And after that, you have to ask yourself, okay, I'm proud of myself, but how far I have left to go? I still have months, years to go, and that brings us back to humility, which is like, oh, I still have far left to go. I still need to be humble and just keep improving myself. So that's my opinion. Dan ya betul, kayak mungkin ya hari ini sukses,
besok-besoknya belum tentu Nah, gitu. yeah. So that's why you have to just keep swimming, just keep swimming. Yang aku benar-benar ingat itu ya, yang tadi sebenarnya ada dibahas sih sama Eric, itu one person better tomorrow than yesterday. Iya. Nah itu tuh sebenarnya aku juga ada baca bukunya, tapi aku belum baca habis. Dan itu tuh aku benar suka. That's okay. That's 1% progress. You have read the book, you have finished it. At least you have read it. Nah, yang aku ingat banget dari buku itu benar seperti kata teman-teman tadi, kayak sukses itu sebenarnya kalau dari buku itu tuh habits gitu yang kita bangun setiap harinya, bukan yang kayak langsung sukses gitu, enggak. Oke, aku mulai nih. Jadi waktu itu di gereja ada satu topik di mana tuh dibahas bahwa Tuhan itu lihat kita tuh dari akhir, bukan dari awal. Jadi Tuhan itu udah tahu semua perjalanan hidup kita dan Dia lihat itu dari akhir. Nah kalau misalnya Tuhan Dia percaya kayak kita tuh bisa achieve great things, kayak banyak hal yang berpotensial di dalam diri kita. Kenapa kita kayak merasa kita tuh kurang, dan harusnya kita juga melihat gimana tuh Tuhan lihat kita tuh benar-benar berharga gitu. Kalau mungkin aku akan selalu bilang yang tadi juga Bapak aku bilang, apapun yang kamu kerjain tentunya juga itu ada campur tangan Tuhan dalamnya, tapi tetap kamu berusaha dan maksimal di dalamnya, karena hasil tentu tidak akan mengkhianati progres tidak akan mengkhianati hasil. Okay. And for me, I've heard this quote from a successful person. I forget who it was, and it says something along the lines of, if you're born poor, and then you get to the end of your life wealthy, then you're great. Then you have taken full responsibility. And when you're born poor and you get to the end of your life poor, that's your own fault. That's your own mistake. And what I meant is that everything that happens to you is you have to take full 100% responsibility of your life. Where you are today because of what you have done in the past, or because what you say to yourself in the past. So that's what I keep telling to myself.